Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu Purbo Santoso, SE MMCPOD, yang selama 1 semester ini telah sharing ilmu dan membimbing kami dalam mata kuliah Manajemen Strategi. Dalam UAS kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi Strategic Bisnis Toyota Indonesia, yaitu strategi bisnis inovatif dalam industri otomotif lokal. Perkenalkan, nama saya Sumarsono dari kelas MC 701, nomor induk mahasiswa 230201010088. Latar belakang dan tujuan analisis. Yang pertama adalah tren elektrifikasi otomotif. Toyota Indonesia fokus pada kendaraan elektrifikasi seperti HEV. Kemudian yang kedua adalah plug-in hybrid dan BEV yang mendominasi pasar saat ini. Yang kedua, strategi bisnis terpadu, di mana Toyota menerapkan SWOT, strategi partner, dan balanced score untuk menghadapi perubahan pasar dan mengoptimalkan kinerja. Yang ketiga, pertumbuhan dan dampak pasar, di mana penjualan kendaraan elektrifikasi meningkat signifikan di Indonesia, didukung oleh regulasi dan perubahan gaya hidup konsumen. Yang keempat, yaitu daya saing dan adaptasi, di mana Toyota memperkenalkan dominasinya melalui inovasi efisiensi rantai pasok dan adaptasi terhadap perubahan eksternal. Identifikasi sektor bisnis dan perusahaan. Yang pertama adalah industri global, bahwa Toyota Indonesia beroperasi di sektor manufaktur otomotif dengan produksi kendaraan untuk pasar domestik dan ekspor global. Yang kedua, ekspor global, di mana Toyota mencatat ekspor 3 juta kendaraan ke lebih dari 100 negara termasuk Asia Timur, Tengah, dan Amerika Latin. Yang ketiga, dominasi pasar domestik, di mana Toyota memimpin penjualan retail kendaraan di Indonesia dengan lebih dari 258.000 unit terjual pada tahun 2025. Yang keempat, teknologi otomotif elektrifikasi. Fokus pada teknologi hybrid, plug-in hybrid, dan BEV, sehingga transaksi kendaraan ini tentunya lebih ramah lingkungan. Tren hybrid dan dominasi Toyota di pasar elektrifikasi. Yang pertama, pertumbuhan pasar hybrid, di mana pasar kendaraan hybrid Indonesia telah tumbuh pesat dengan penjualan Toyota Kijang Innovazenik lebih dari 26.000 unit pada 2024. Yang kedua adalah keunggulan kompetitif Toyota. Toyota unggul dengan teknologi, kapasitas produksi besar, dan jaringan distribusi luas di pasar elektrifikasi Indonesia. Yang ketiga adalah strategi elektrifikasi. Toyota menawarkan harga kompetitif dan efisiensi bahan bakar, dan yang memudahkan transisi konsumen ke teknologi hybrid. Yang keempat adalah peluncuran model baru, di mana Toyota memperkenalkan model elektrifikasi baru seperti Veloz Hybrid yang debut global pada 2025. Pilar strategi Toyota Multi-Pathway Approach, yaitu pendekatan multi-pathway, itu adalah yang pertama, di mana Toyota menyediakan berbagai teknologi elektrifikasi untuk konsumen, menyesuaikan pilihan dan kebutuhan pasar Indonesia. Yang kedua adalah prioritas HEV sebagai jembatan. Toyota fokus pada kendaraan hybrid atau HEV sebagai tahap transisi menuju elektrifikasi penuh karena infrastruktur BEV masih berkembang. Yang ketiga adalah peluncuran produk lokal BEV, di mana produksi lokal Toyota BZ4X dan Urban Cruise EV memperkuat portofolio kendaraan listrik di Indonesia. Yang keempat adalah teknologi hidrogen, di mana penggunaan kendaraan berbasis hidrogen dan platform elektrifikasi terbaru meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar. Rantai pasok TKDN dan investasi strategik. Yang pertama adalah pembuatan rantai pasok lokal. Yang kedua adalah peningkatan TKDN baterai hibrida. Yang ketiga adalah investasi strategis di pabrik baterai EV. Yang keempat adalah investasi dan keunggulan kompetitif. Analisis SWOT Toyota Indonesia. S, yaitu kekuatan Toyota Indonesia. Brand kuat, jaringan dealer luas, kapasitas produksi tinggi, dan ekspor sukses model hybrid seperti Innovazenik dan Yaris Cross. Yang kedua adalah kelemahan, weakness. Kelemahan Toyota Indonesia yaitu ketergantungan pada impor komponen baterai dan chip serta harga BEV yang tinggi menghambat penetrasi pasar. O, opportunity yaitu peluang pasar. Insentif pemerintah untuk HEV dan pabrik baterai lokal mendukung pertumbuhan dan ekspor kendaraan elektrifikasi. Kemudian T-nya yaitu ancaman pasar. Persaingan ketat produsen Tiongkok, regulasi yang fluktuatif, dan risiko geopolitik mengancam rantai pasok global. Kemudian strategi generik Michael Porter dalam konteks Toyota.
Yang pertama adalah diferensiasi teknologi hybrid. Yang kedua adalah strategi cost leadership selective. Yang ketiga adalah fokus pada segmen keluarga. Kemudian pendekatan balance scorecard untuk evaluasi strategi. Yang pertama adalah perspektif keuangan, di mana fokus pada peningkatan margin kendaraan hybrid dan ekspansi pasar ekspor sebagai indikator kinerja keuangan utama. Yang kedua adalah perspektif pelanggan, di mana evaluasi kepuasan pelanggan melalui Net Promoter Score, keandalan kendaraan, dan pengurangan keluhan baterai. Yang ketiga adalah perspektif proses internal, di mana memprioritaskan peningkatan TKDN, efisiensi produksi, dan stabilitas rantai pasok untuk proses internal dan yang optimal. Yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, di mana tingkatkan kompetensi SDM, pelatihan elektrifikasi, dan digitalisasi melalui software defined vehicle integration. Kemudian dampak strategi Toyota terhadap pertumbuhan dan pelanggan. Yang pertama adalah diferensiasi penjualan hybrid. Yang kedua adalah keberhasilan ekspor global. Yang ketiga, manfaat bagi pelanggan. Yang ketiga adalah citra ramah lingkungan. Kemudian rekomendasi strategi Toyota untuk tahun 2026-2028. Yang pertama adalah lokalisasi BEV dan komponen, di mana perlu memperkuat produksi BEV dan komponen elektrifikasi melalui kerjasama dengan perusahaan nasional dan global untuk keberlanjutan. Yang kedua adalah perluasan line hybrid di masa market. Mengembangkan lini hybrid seperti Avanza Hybrid untuk mencapai penetrasi dan SUV dan MPV elektrifikasi. Yang ketiga adalah ekspansi pasar ekspor baru. Itu mentargetkan negara berkembang di Amerika Latin dan Afrika untuk ekspansi pasar SUV dan MPV elektrifikasi yang meningkat. Yang keempat adalah inovasi hidrogen dan digitalisasi, mengembangkan proyek hidrogen di sektor logistik dan transformasi digital lewat OTA, TSS, dan personalisasi data dan pengguna. Rencana eksekusi untuk strategis data timeline 2026-2028. Yang pertama adalah fokus eksekusi di 2026, yaitu dengan menstabilkan produksi lokal BZ4X, memperluas kapasitas stasiun hidrogen, dan meningkatkan kompetensi pemasok. Yang kedua adalah inisiatif utama 2027, yaitu dengan meluncurkan model HIV baru, meningkatkan TKDN, elektrifikasi di atas 50%, dan memperbesar ekspor HIV. Yang ketiga adalah strategi 2028, evaluasi produksi urban cruise, EV lokal, dan mulai program daur ulang baterai, serta memperkuat ekosistem digital kendaraan. Yang keempat adalah target kepuasan pelanggan, untuk mencapai NPS di atas 65 dan memperkuat ekosistem digital untuk pengalaman pelanggan yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.